Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Kami di sini akan presentasi dalam tugas besar pemrograman web yang beranggotakan saya Fauzan Aditya Putra, kemudian ada Daniel Rebani dan Muhammad Wendy. Langsung saja kepada Tabes, Ustaz. presentasi, Tabes. langsung saja presentasi yang akan dimulai oleh Wendy. Oke, yang pertama yaitu dibuat database cafe. Dalam database cafe ada tiga tabel, yaitu hasil, menu, registrasi. Sesuai dengan namanya, database cafe ini berarti eh, program yang dibuat yaitu mengenai cafe. Di dalamnya ada daftar harga, pengeluaran, dan informasi lainnya. Langsung saja ke login. Nah ini, ketika sudah masuk, user tampilan pertama yaitu form login. Jika punya belum terdaftar, maka diharuskan untuk registrasi terlebih dahulu. Coba ini harusnya langsung ke login.php lagi. Cuman retake-nya belum ada yang kurang kayaknya. Coba di terakhirnya login.php. Nah, nama yang tadi. Terus login. Nah, setelah login sukses, maka langsung diarahkan pada index.php. Coba ke programnya registrasi. Nah, ini. Jadi pada halaman login.php itu, jika user belum terdaftar, maka diharuskan untuk registrasi terlebih dahulu. Di sini ada require function.php yang artinya semua fungsi itu disimpan di function.php. Selanjutnya ada if iset yaitu data post table register yang artinya jika belum user mengklik button dengan nama table register, maka halaman tidak bisa lanjut. Di sini tuh ada ada username sama password yang artinya nama-nama tersebut itu diambil berdasarkan data row dari tabel registrasi. Di sini menggunakan session ya. Setelah terdaftar langsung ke login.php. Login.php aja. Nah, di sini tuh ada session start. Session itu artinya user tidak bisa loncat URL. Misalnya ingin langsung ke indeks itu tidak bisa. Atau menu.php itu tidak bisa. Diharuskan untuk login terlebih dahulu. Itu gunanya session. Nah, session yang login tadi diambil dari registrasi sebelumnya. Username dan password juga diambil dari name registrasi dan juga name di database. Setelah sukses, maka akan redirect ke index.php. Jadi fungsi session ini bukan hanya di ya, registrasi sama login aja ya. Jadi semuanya yang di sini seperti eh, menu, hasil, tambah, edit dan lain-lainnya itu menggunakan session. Artinya jika belum login dan belum mendapatkan data sessionnya, maka tidak akan bisa loncat. Dilanjut oleh Daniel Rabadani. Baik, terima kasih untuk Saudara Wendy. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian create, read, update, dan delete. Saya akan menjelaskan pada bagian program menu.php. Pada bagian atas, yaitu ada koneksi dan pengambilan data.
require function.php. Kode berikut itu merupakan untuk mengimpor file dan mengambil semua data dari tabel menu dalam database menggunakan fungsi query. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ada header HTML-nya, itu untuk mendefinisikan struktur dasar HTML untuk halaman dan menyertakan file CSS Bootstrap untuk styling. Lalu yang selanjutnya yaitu ada header. Include header.html ini untuk menyertakan file header.html yang berisi navigasi atau elemen header. Nah, baik yang selanjutnya yaitu ada konten utamanya. Jadi bagian div class container itu merupakan bagian untuk menampilkan konten utama halaman, termasuk judul, tombol untuk menambah data, dan tabel untuk menampilkan daftar menu. Nah, untuk menampilkan data menunya, dimulai dari dari slide 31 sampai ke slide ke bawahnya lagi. Kode itu merupakan untuk menampilkan setiap baris data dari tabel menu dalam database variabel $i. Digunakan untuk memberikan nomor urut pada setiap baris data untuk menampilkan kolom nomor, aksi, edit dan hapus, kode barang, nama, harga, tombol edit dan hapus, yang memiliki tautan yang mengarah ke halaman masing-masing dengan parameter kode barang. Ke bawah lagi, Jan. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya dari hasil. Untuk hasil dimulai dari mengambil file dari function.php, kemudian ada session start, menggunakan if iset session untuk yang login, diambil dari eh, location index.php. Kemudian query ini diambil untuk dari database, dari doctype atau outputnya menggunakan HTML dengan titel penghasilan, menggunakan framework Bootstrap. Kemudian ini untuk header, div class memakai framework Bootstrap. Kemudian ini untuk output tambah hasil penambahan penghasilan. Kemudian nomor, aksi, tanggal, pemasukan, pengeluaran for each. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya di eh, dari codingan penghasilan. Yang pertama yaitu require function.php memanggil fungsi dari PHP, kemudian ada session start, ada if iset dari login, session startnya dari login, kemudian location index.php penghasilan, kemudian output dari penghasilan mengambil query dari database ini. Lanjut ke output HTML-nya dengan memakai titel atau judul penghasilan, memakai framework Bootstrap, kemudian untuk header ini memakai framework Bootstrap juga, di place ya ini memakai framework Bootstrap. Kemudian ada untuk ini tambah hasil tuh, tambah hasil yaitu untuk menambah penghasilan, tambah data nanti akan dijelaskan setelah ini. Kemudian ada untuk output nomor, aksi, tanggal, pemasukan, pengeluaran. Kemudian ada for each penghasilan yaitu memanggil satu persatu
dari database penghasilan. Kemudian ini untuk apa button ubah, ini button hapus, kemudian ini tanggal penghasilan pengeluaran. Langsung ke apa output penghasilan. Nah, kemudian ini untuk tambah data. Saya jelaskan untuk penambahan data dulu, baru nanti ke codingannya. Penghasilan 15 juta. Pengeluaran misal 7. Tambah. Bakal ada pemberitahuan data berhasil diinput. Langsung ke codingannya. Ini untuk tambah penghasilan. Ini yang tadi ya sama seperti yang pertama apa hasil. Ini untuk eh, sesi bukan ya bukan sih. Jadi untuk menambah penghasilan. Misalnya penghasilan sudah disubmit, bakal ada alert. Alert tuh yang tadi yang muncul ada pemberitahuan data berhasil diinput, kemudian kalau gagal, data gagal disimpan. Untuk ini sama seperti yang sebelumnya, title tambah data penghasilan, kemudian memakai framework Bootstrap. Ini untuk output yang ini tambah data. Nah, yang ini tanggal penghasilan pengeluaran. Sama memakai Bootstrap. Kemudian lanjut ke edit. Misalnya kita edit yang ini yang nol. Penghasilan misalnya 10 juta. Tambah data, ubah. Nah, ini untuk mengubah data, data berhasil diubah. Itu untuk ubah data atau edit. Berikut codingannya. Sama memakai require function, session start, if we set. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian yang berbeda dari ini. Kemudian untuk ubah hasil, perbedaannya kita mengambil ini ambil data dari hasil, kemudian dicari dari ID-nya. Untuk ke bawahnya masih sama ya, memakai Bootstrap. Paling yang dibedain eh, nama-namanya kayak ubah data, tanggal, masih apa masih sama, cuman beda-beda dikit. Kemudian kita ke hapus. Nah, apabila kita ingin menghapus akan ada alert atau pemberitahuan seperti ini, ingin menghapus data ini, kita klik OK. Data berhasil dihapus. Nah, yang asalnya 6 sekarang datanya jadi ada 5. Untuk codingannya ini, menggunakan require function, session start, if set login. Nah, untuk ini hapus data, mengambil data dari ID, kemudian hapus hasil. Apabila data berhasil dihapus, akan ada pemberitahuan ini. Kemudian apabila data gagal, akan ada pemberitahuan data gagal dihapus. Kemudian lanjut ke logout. Apabila kita klik logout, dan seperti itu. Jadi kembali lagi ke form login dari session. Misalnya, oh, untuk session start, ini yang tadi yang pertama yang login.
kemudian session unset, mengakhiri session dan destroy untuk kembali lagi ke login. Jadi untuk session logout seperti ini. Nah, akan dikembalikan lagi ke login.php. Mungkin seperti itu eh, presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.